Oke, udah. Ya, shalom, wanita RM. Mau nanya dulu, di mute aja ya. Saya mau nanya dulu, yang mau jawab buka mic-nya. Ketika terima flyer ini, judulnya Perempuan Fenomenal, apa yang ada di pikiran Anda? Satu orang silakan. Wow, Bu. Wow. Apakah itu saya gitu ya? Oke. Ya, kita lanjut ya. Kita ingat ya, ini sudah mungkin banyak orang, banyak yang hadir ini sudah tahu refleksi menginspirasi. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini di dalam ketidaksengajaan ya. Nanti kalau kita melihat gambar, itu yang kita pantulkan adalah pantulan dari diri kita. Jadi tolonglah jujur terhadap dirimu sendiri supaya mendapatkan insight yang betul-betul dirimu sehingga bisa menjadi inspirasi buat dirimu dan juga orang lain ya. Jadi betul-betul konsentrasi nanti di dalam melihat gambar supaya apa yang mungkin tidak terutarakan, yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah mungkin Anda bayangkan itu bisa Anda temukan. Ini penting sekali. Dan tadi seperti yang Bu Siwi katakan, wow, saya rindu hari ini teman-teman yang hadir bisa melihat diri sendiri itu, wow, that is me, gitu ya. That's me, itu saya, gitu ya. Oke, dan dengan kerendahan hati, kita mohon Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukannya. Nah, hari ini ya, saya mau pakai yang flow, yang ini. Saya sudah siapkan gambarnya. Nah, ini adalah coaching game, ini punktum, ini faces. Ini belum pernah kita pakai, nanti someday ya. Ini nanti yang akan kita pakai, yaitu flow dari points of view. Bu, maaf, nggak berdoa dulu. Oh ya. Nanti waktu firman ya, kita terusin dulu ya. Oke, tentang hal ini adalah mengapa ada foto dan tulisan, kayaknya sudah tahu deh Bu. Nah, nanti ketika foto itu dilihat, coba bawa pikiran kita kepada apa yang kelihatan. Ya, itu gambarnya, itu tulisannya. Tetapi bawa itu terkoneksi kepada pengalaman kita sesuai dengan tema kita. Jadi nggak kemana-mana ya. Kadang-kadang ada orang yang masih bingung ceritanya bisa yang lain gitu. Tapi kita fokus kepada tema hari ini, gitu ya. Nah, points of view ini akan membawa kita kepada satu pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang saudara pilih untuk berhubungan dengan tema hari ini. Kombinasi kata dan foto ini akan menolong otak kanan dan otak kiri kita untuk bisa memunculkan emosi, untuk bisa memunculkan satu ingatan, untuk bisa memunculkan satu greget yang gitu ya. Ya kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa rasanya, tapi itulah aha moment atau wow tadi ya. Dan yang pasti dari sharing teman-teman, dari foto itu akan memperluas sudut pandang kita. Bukan hanya apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, itu akan merangsang kita. Kita ini kan tidak ada ide sama sekali. Nah, itu akan membuat kita punya ide. Loh, saya bisa mikir yang di sini. Nah, itu adalah ide ya. Itu sudah dialami itu. Itu adalah ide. Idemu sendiri. Ya, ide Anda sendiri. Dan itu akan memunculkan metafora, memunculkan satu cerita. Dan Andalah yang cerita, bukan saya. Dan itu memberikan insight, memberikan kedalaman dari diri saudara untuk bisa menyalurkan emosi yang mungkin selama ini belum tersalurkan. Dan itu akan memberikan motivasi
buat diri kita yang menyampaikan dan juga orang lain yang mendengarkan. Ya, keren banget, keren banget. Nah, kalau nanti satu hari corona sudah pergi meninggalkan kita, kita bisa kopi darat ya. Kita bisa ketemuan. Yesi belum tahu nih. Yesi ketawa-ketawa. Yesi belum tahu. Karena kemarin-kemarin saya sudah nggak singgung ini. Karena kayaknya masih lama. Satu hari kita bisa ngumpul, kita bisa bermain, kita bisa bertemu, bercanda, tertawa, menangis. Bahkan kadang-kadang ada yang bisa salah paham itu sampai cekcok mulut. Ya, ada yang begitu mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tetapi kalaupun itu terjadi tidak apa-apa. Karena apa? Kadang-kadang orang merasa pandangannya betul, padahal tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Ya, nah, temukan jawabannya untuk dirimu sendiri. Walaupun kita nggak bisa kopi darat, kita bisa ngobrol melalui Zoom ini sudah puji Tuhan. Ya, nah kita di dalam Points of View itu teorinya adalah begini. Setiap orang itu memiliki sumber daya untuk menyelesaikannya masalahnya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi sebetulnya kalau anak nakal atau kita dengar perkataan yang tidak enak, itu kita tuh sebetulnya tahu cara menyelesaikannya. Kita tahu mesti bagaimana. Tetapi karena ada banyak hal, ada latar belakang, ada hal-hal yang membuat kita kurang bisa kontrol sehingga itu menjadi masalah ya. Nah, masalah itu bisa kita selesaikan sendiri dan Tuhan itu ajaib ya. Dia tuh bisa memberikan hal-hal yang membantu kita untuk kita bisa mengatasi. Tetapi kadang-kadang karena kelemahan kita, karena kita tidak mau jujur terhadap diri sendiri, kadang-kadang karena kita terlalu membawa masalah di depan mata kita. Sehingga cara pandang kita tidak bisa luas dan memilih mana yang perlu dipikirin, mana yang tidak. Jadi semuanya kayaknya jadi masalah ya. Makanya setiap orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seharusnya. Makanya dari itu apapun yang saudara utarakan untuk menyelesaikan masalah saudara nanti, itu tidak ada ekspektasi dan judgement dari setiap kita. Jangan ya, jangan. Jadi itu ibu itu salah, nggak begitu dong, enggak ya. Ibu itu betul menurut caranya sendiri, dia mau jalankan monggo ya. Dia biar bisa memilih sendiri mana yang tepat buat dia. Jadi tidak ada judgement benar atau salah. Saya bersyukur hari-hari ini sudah tidak ada yang bilang begitu. Dulu seringkali begini, Bu, saya maaf ya, pandangan saya nggak seperti itu. Saya merasa itu keliru. Ya, itu yang seringkali terjadi ketika kita mendengarkan orang lain dan kita judgement seperti itu. Tetapi ketika kita belajar points of view, kita diajarkan jangan ada ekspektasi terhadap seseorang bahwa apa yang dikatakan itu benar. Karena itu benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kita jangan judgement bahwa apa yang dikatakan salah. Ya, karena itu untuk dirinya sendiri. Be present. Saya berharap yang sudah ada, yang sudah ikut, walaupun tutup kamera tetap hadir. Walaupun nyambi tetap dengerin. Supaya nanti bisa nyambung dan connect, dapat insight-nya. Ya. Dan yang terakhir, yang sungguh saya harapkan, unexpected. Tidak terduga, tapi wah itu saya banget Bu. Gitu ya. Itu yang pengen saya harapkan dari teman-teman semua. Nah, saya mau pooling. Sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Ya, kenapa? Biarlah Tuhan yang akan menolong kita untuk berani menyatakan ini loh sebetulnya terjadi dalam diri saya. Ya, orang lain mungkin tidak tahu. Dan kalau pooling ini saya share, monggo silahkan ibu-ibu memilih sesuai dengan apa yang terjadi. Saya tidak tahu, teman-teman tidak tahu apa pilihan Anda. Ya, jadi monggo silahkan dipilih sesuai kemelut yang terjadi. Nah, ini saya mau hentikan Ibu Christmas, tapi kok tidak bisa. Saya klik jadi oh ini kali ya. Oke, sudah. Ya, silahkan ya. Kita pooling ya. Aduh.
Kita berdoa dulu untuk wuling ini dan untuk firman ya. Mari kita berdoa dulu yuk. Bapa yang di surga, kami percaya bahwa Engkau sudah hadir Tuhan di tengah-tengah kami, di dalam Zoom kami ini. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan pagi ini tidak melewatkan waktu begitu saja. Tapi kami percaya Tuhan yang sudah hadir, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengontrol hamba-Mu dan juga setiap kami, hati pikiran kami, untuk kami bisa berefleksi, kami bisa menginspirasi diri kami sendiri melalui refleksi yang kami lakukan, bahkan menginspirasi teman-teman kami dan juga YouTube yang akan didengarkan oleh orang-orang lain. Biarlah sungguh Tuhan, ini memberkati kami hari ini. Kami mau belajar dari seorang yang Tuhan hadirkan di dalam firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh itu menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kami untuk memunculkan diri kami sebagai wanita yang diberkati Tuhan, wanita yang dipakai Tuhan, wanita yang sungguh rindu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi perempuan fenomenal. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati jam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, polling akan saya share. Silahkan langsung dipilih. Supaya segera angkanya naik. Silahkan diklik, boleh pilih lebih dari 1. Mau pilih 5-5-nya juga boleh. Ini belum ada yang klik. Oh, sudah? Oke. Terus belum naik angkanya. Apakah sudah tampak pollingnya? Christmas sudah tampak Christmas? Halo? Halo? Nggak ada suara. Sudah, Ya, oke. Silakan ya, diklik ya. Bisa nggak? Kok nggak naik-naik angkanya? Tadi kalau lagi polling nggak bisa buka ini Bu, buka apa mute. Oh ya, oke, silakan. Ayo silakan diklik. Sudah pada milih? Cuma hanya sampai 3 saja. Kok nggak jalan ya? Tuhan Yesus, tolong internetnya lemot ini. Sudah selesai memilih semua? Di tempat, ini baru jalan. Wow! Udah, Bu. Sudah? Loh, gimana? Tidak percaya diri? Hah? Coba ya. Ini hasilnya beneran ini. Semua bilang secara fisik kurang menarik. Percaya diri. Tidak serius dipikirkan. Waduh, Tuhan ampuni kami. Kelihatan ya semuanya 100 itu ya. Waduh, Ya, Bu. Saya syok. Karena dari hasil polling, saya akan nanti pertanyaannya ke gambar. Wow, berarti tema ini saya harus tulis ya. Kenapa tidak percaya diri? Kenapa tidak serius memikirkan? Wow, Tuhan Yesus. Kenapa merasa kurang menarik? Aduh, Tuhan Yesus. Jujur, Bu. Waduh, Tuhan Yesus. Ampuni kami, Tuhan. Iki piye kok semua bisa enggak bisa itu.
Sehati, Bu. Waduh, nggak mungkin sehati karena nggak bisa guneman, Bu. Kenyataan. Oke. Bu, gambarnya yang kemarin itu cantik-cantik. Sekarang saya kurang menarik ya. Oke. Nah, ini ya kita mau bicara tentang Rahab sang pelacur. Wah, ini pasti dia keren dandanannya ya. Nah, saya tidak tuliskan di situ, nanti apa yang saya perlu saya bacakan saja ya. Saya ceritakan. Rahab ini ya tinggal di Kanaan. Nah, bangsa Israel setelah berputar-putar 40 tahun, dia akan masuk menyerang Kanaan, akan menduduki tanah perjanjian. Tetapi untuk ke situ harus ada tembok Yeriko yang dia harus bobol untuk bisa masuk. Nah, untuk itulah dua pengintai Israel diutus sama Yosua. Nah, dua pengintai ini kan pasti laki-laki ya. Dua pengintai ini laki-laki. Nah, kenapa kok dia ke tempatnya? Maaf aja, mungkin saja dia sebagai germo, ya. Karena dia cukup punya tempat yang bagus. Ada keluarga yang di situ juga. Jadi ini cukup terkenal. Saya yakin kedua pria ini ya datang, maaf ya, bukan untuk jajan gitu ya. Ya tahu ya, bukan untuk jajan ke rumah Rahab sang pelacur ini, bukan untuk jajan, tetapi dia membawa misi besar dari pengutusan Yosua. Kamu pergi, kamu cari tahu bagaimana kita bisa menyerang masuk Kanaan ya. Nah, dua orang ini tentu bukan orang yang bodoh karena dia orang pilihan. Dua pria ini tentu bukan orang yang sembarangan. Yuk kita ke tempatnya ini saja, Rahab saja. Bukan. Tetapi betul-betul pasti saya yakin dia ini sudah memikirkan satu strategi. Kemana saya mesti bermalam? Atau kemana saya mencari info seperti itu. Nah, makanya Rahab ini adalah orang yang terkenal pastinya. Dia ke tempat Rahab. Dia ke tempat Rahab, ternyata gayung bersambut. Ya, Rahab menolong kedua orang ini, dan nanti kita akan dengar cerita selanjutnya. Ya, nah, Rahab menyambut kedua orang ini dan dia tahu bahwa orang ini bukan dari bangsanya. Ya, nah, Rahab ini punya rumah. Ya, rumah-rumahnya tuh kira-kira seperti ini ya. Jadi bukan rumah genteng kayak rumah kita. Makanya kalau Rahab menolong dua orang ya, karena ini pada teman-teman adalah orang-orang yang kenal firman Tuhan ya. Jadi saya tidak usah terlalu detail ya. Rahab menolong dua pengintai nanti lewat tembok. Nah, seperti ini gambarannya. Saya jelaskan supaya lebih mengerti ya. Nah, dua orang ini masuk ke tempat lingkungan yang seperti ini ya. Nah, ini rumah-rumahnya tidak seperti rumah Indonesia dengan genteng ya. Nah, daknya tuh seperti ini. Jadi orang bisa naik ke atas ya. Seatas sotoh rumah seperti ini. Disinilah dia menyembunyikan dua pengintai yang ditutup jerami ya. Ini mungkin jeraminya juga tidak sedikit gini ya. Jadi situ adalah jerami-jerami yang seperti ditaruh di atas sebagai gudangnya, terus nanti dijemur seperti itu ya. Jadi diumpetin di sini. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya keadaannya seperti ini, dan rumahnya Rahab ini adalah nempel di tembok Yeriko. Jadi misalkan taruhlah dia ini rumahnya di sini, jadi dia diturunkan dari tembok Yeriko ini. Seperti itu ya, jelas ya. Jadi gimana caranya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tentang kain kirmisi, tentang tali kirmisi, di mana orang itu diturunkan. Saya mau memberikan sedikit penjelasan supaya kita makin tahu bahwa di kemah suci juga ada ya, dipakai
Nah, ada tenda, ada lenan halus yang dipintal benangnya, ada yang warnanya kain ungu, ada ungu tua, ada yang ungu muda juga kirmisi. Ya, itu dipakai, kain kirmisi itu dipakai, dan tali kirmisi itu berarti kain yang dipilin, ya, dipilin untuk apa? Bagian dari pekerja, dari effort, ya, orang yang dipakai oleh imam. Nah, kata Ibrani dari kirmisi ini shani. Nah, beberapa kata shani ini muncul bersamaan dengan kata tolaat. Nah, tolaat itu artinya sebetulnya ulat. Nah, kebanyakan kata tolaat shani ini digabungkan dan diterjemahkan sebagai kain kirmisi. Nah, kalau di barat diterjemahkan scardion crimson. Crimson ini merah, ya, merah, warna merah. Jadi kayak itu loh apa? Syal merah gitu. Nah, jadi bukan bayangannya tuh bukan tali terus tali kemelewer kecil gitu ya, pasti nggak akan kelihatan. Jadi bagaimana orang yang diturunkan dari atas biasanya seperti kain yang dipilin. Jadi itu kain merah yang dipilin untuk menurunkan orang. Kira-kira seperti ini ya. Sorry. Kira-kira seperti ini. Nah, apakah dicantol di sini atau dianya yang nurunin kita tidak tahu. Tapi kalau dipegang pasti juga kurang kuat ya. Jadi bisa jadi seperti ini. Nah, kita juga ingat firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 18 ya. Firman Tuhan menyatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesubah akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ini menunjukkan hubungannya tentang keselamatan. Bagaimana yang merah menjadi putih. Ya, ini perumpamaan kain kirmisi yang merah itu menjadi putih seperti bulu domba oleh karena penebusan Kristus. Nah, kita juga diingatkan kepada masa-masa di mana Musa keluar dari Mesir bersama bangsa Israel, itu mereka mengoleskan darah di pintu-pintu. Ya, jadi ini ada hubungannya tentang penglihatan pada yang akan datang bagaimana Kristus berdarah-darah menebus dosa kita, ya, menebus kita yang berdosa ini. Nah, dengan keadaan pengintaian 2 orang, ya, dan Rahab adalah sebagai tokoh utamanya dari pihak bangsa orang Kanaan, ya, saya menyimpulkan seperti ini biar gampang kita urutannya dan gampang kita mengingatnya. Kita tahu ya, siapa itu Rahab? Bahwa Rahab itu seorang wanita, seorang perempuan. Dia memiliki ayah ibu, dia punya saudara laki-laki dan perempuan. Itu ada di Yosua 2 ayat 13. Dia pelacur ke atas, ya. Dikatakan Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amati negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Orang yang tidak honest, orang yang mencari kesalahan, orang bisa bilang, dia tinggal di rumah sundal dan dia tidur di situ. Nah, dalam konotasi yang jelek. Tetapi saya yakin bahwa mereka ini betul-betul memikirkan strategi. Dan ternyata Rahab pun juga punya strategi, ya. Keren banget. Rahab memiliki rumah di perbatasan Yeriko, seperti yang saya utarakan tadi. Dia merupakan sasaran pertama. Ya, Yeriko ini merupakan sasaran pertama untuk bisa menyeberangi Sungai Yordan dan bisa ke Kanaan. Nah, penyerangan kepada Yeriko yang kita tahu Yosua nanti akhirnya berputar-putar di sana bersama bangsa Israel dan runtuhlah benteng Yeriko, itu merupakan penyerangan pertama untuk ke Kanaan, ya, menjadi pintu masuknya. Maka sebelumnya Yosua mengirim mata-mata ini tadi. Nah, di rumah Rahab kita bisa simpulkan bahwa tiba-tiba, pasti ya, tiba-tiba saya bilang, karena Rahab juga tidak tahu. Rahab tidak diberitahu kalau, hai, nanti ada 2 orang Israel yang akan ke tempatmu. Tidak demikian. Tetapi ini tiba-tiba rumah Rahab yang adalah rumah pelacuran ini dijadikan pos intelijen, ya, untuk mata-mata dari Israel. Nah, di situ karena Rahab ini orang yang cukup dikenal,
bahkan terkenal ya, pangeran dan bangsawan tentu banyak yang menggunakan jasanya. Makanya ada orang yang melaporkan kepada raja bahwa, maksud saya raja ya, kepada raja bahwa ada orang asing yang masuk ke tempatnya Rahab. Nah, itu yang membuat pasti raja, wah ini pasti mata-mata ya, ini pasti yang akan memporak-porandakan ya bangsa kita gitu ya. Nah, sebetulnya dengan keadaan dua orang ini datang ke tempatnya Rahab, itu tidak menguntungkan secara finansial, bukan? Dia nggak ada pelayanan, nggak ada bayaran dong, ya itu ceritanya. Dia tidak. Tetapi Rahab saat itu tidak memikirkan hal itu. Jadi dia keluar dari hal-hal yang biasa dia lakukan. Nah, dia punya, kemudian kita tahu bahwa di dalam komunikasinya itu dia punya pemahaman yang baik tentang Israel. Dia bisa mengatakan, saya ini mendengar tentang peristiwa Laut Teberau. Saya takjub bagaimana Allah Israel, perlindungan Allah Israel itu kepada bangsa Israel untuk melewati Laut Teberau ya. Itu pasti menjadi sesuatu yang gempar ya. Dan dia nyantol tuh di kepalanya dia. Dia betul-betul wow, orang Israel itu seperti itu. Bahkan dia bisa detail memberitahukan perlindungan Allah Israel itu juga nyata ketika menumpas orang Amori, Raja Amori yang di Hesibon dan Raja Og dari Basan ya, orang Amori yang di Basan itu ditumpas. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menumpas tuh. Kenapa? Karena mereka itu baik-baik ya. Dari pihak Israel ngomong baik-baik, saya akan melewati tempatmu, tapi kamu tidak akan aku apa-apain. Aku tidak akan ngambil apa-apa dari tempatmu. Jadi izinkanlah kami lewat. Malah buat perkara. Maka ditumpaslah semua, mati semua dan jarahannya diambil. Ya. Nah, dengan pemikiran, dengan cerita, dengan tentang pengalaman orang Israel yang seperti itu, Rahab berani membuat strategi. Rahab berani membuat strategi dan membuat kesepakatan dengan dua pengintai Ismail ini. Wow, betul-betul dia keluar dari kehidupannya sehari-hari, bukan hanya memikirkan dirinya, bukan hanya memikirkan keuntungan finansialnya, yang mungkin justru bisa dimintain uang banyak karena orang asing ya, tetapi dia justru memikirkan bangsanya. Nah, kesepakatan apa yang dibuat oleh Rahab? Rahab ini bilang, kamu aku tolongin, diam-diam ya, tapi janji bahwa kamu pun juga akan menyelamatkan aku dan seisi rumahku. Dia berani mengatakan demikian, itu ada risiko yang dia tanggung. Tetapi Ibrani 11 ayat 31 menyatakan bahwa tindakan perempuan sundal ini ya membuat dia dikatakan sebagai salah satu tokoh iman. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang durhaka yang menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, jadi ini melambangkan bagaimana orang yang beriman akan mendapatkan keselamatan. Beriman kepada Kristus ya di dalam perjanjian baru itu. Nah, ini hal-hal dalam perjanjian lama itu banyak yang melambangkan apa yang terjadi di perjanjian baru. Nah, yang berikutnya keren banget. Bahkan siapakah Rahab yang seorang perempuan sundal ini, dia dipakai oleh Allah untuk menjadi nenek moyang Mesias. Di Matius 1 ayat 5 itu Salmon itu suaminya Rahab. Dia orang Israel. Dia kemudian memperanakan Boas memperanakan Obed. Nanti dari Rut ya, nanti kita satu hari kita belajarin lagi, dan Obed memperanakan Isai memperanakan Daud ya, Kristus sang anak Daud itu. Jadi betul-betul kita melihat bagaimana orang biasa, bahkan orang yang tersingkirkan itu dipakai Allah untuk menjadi alat di tangan Allah. Nah, kita simpulkan ya, saya simpulkan 4 hal yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini. Bahwa dia bagaimana menolong orang pengintai ini untuk jalan pergi dulu,
karena sudah diketahui dan dikejar ya, dikejar oleh suruhan raja, tapi bagaimana si Rahab ini menolong, kamu tinggal di sini dulu, nanti kalau setelah itu saya keluarkan kamu lewat tali, kamu nanti akan berdiam dulu di pegunungan, biarkan orang-orang yang disuruh raja kembali, nanti kamu baru jalan pulang ya. Itu betul-betul satu strategi yang berjalan yang dia utarakan, jadi betul-betul menjadi satu perbincangan strategi sosial politik gitu ya. Nah, yang pertama saya ngomong dulu tentang yang ini, perempuan yang terpinggirkan. Kalaupun dia mungkin ada orang yang begitu membanggakan karena mungkin kecantikannya, mungkin kehebatannya, dirinya sebagai seorang pelacur ya, tetapi dia adalah seorang perempuan. Dan kita tahu perempuan pada waktu itu tidak sama haknya dengan kita zaman ini. Dan dia bukan orang Israel, dia orang Kanaan, ya, bukan umat pilihan Tuhan. Jadi double-double ini. Maksudnya hal-hal yang terpinggirkannya ini double-double ya. Dia seorang perempuan, dia seorang Kanaan, bukan dari umat pilihan Tuhan, dan dia seorang pelacur. 3 hal yang membuat dirinya seakan-akan betul-betul tersingkirkan, terpinggirkan, ya, bahkan menjadi satu aib yang untuk sementara orang menganggapnya begitu. Tetapi perempuan rumahan ini, rumahan dalam tanda kutip ya, bagaimana dia bekerja di rumah, mendatangkan uang di rumah ya, tidak dalam masa pandemi seperti ini ya, tetapi dia dipakai membawa pesan ilahi dan profetik untuk yang akan datang, ya, kamu nanti akan menumpas Kanaan, Allahmu akan menolong kamu. Pesan ilahi itu disampaikan oleh seorang Rahab yang adalah seorang pelacur. Nah, komunikasi dan koneksi di jendela itu bisa melambangkan sebagaimana dia itu orang yang bukan tertutup. Walaupun dirinya mungkin nispa, tetapi dia ini punya pemikiran ke depan dan tidak menutup dirinya terhadap hal yang di luar dirinya. Tidak egois ya. Dia itu melihat dunia luar. Dia melihat urusan sosial politik di mana dia bisa memanfaatkan orang ini untuk kepentingan bangsanya, untuk kepentingan dirinya, gitu ya, khususnya ya. Nah, keluarganya lah yang dijadikan tolak ukur bangunan dasar sosial politik. Keluargaku diselamatin ya, aku nyelamatin kamu. Bu, tadi dibilang dia tidak egois, tapi kok dalam hal ini bangsanya sendiri, keluarganya sendiri yang selamat karena dia menyelamatkan. Ya, dalam kapasitas dia tidak bisa menyelamatkan seluruh bangsanya, tetapi bahwa pertolonganku ini jadi barter dengan kamu ya. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan dan kamu harus lakukan apa yang kamu perlu lakukan untuk saya. Dan pengintai ini setuju ya, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan wanita ini dan menjadi ibu silsilah tinggi ya, silsilah yang jauh daripada nanti akan turun Mesias dari keturunan Rahab. Nah, dia sebagai pendatang kepada bangsa Israel karena dia akhirnya menikah dengan orang Israel. Dia dikenang dalam tradisi Yahudi sebagai proselit besar. Maksudnya dalam proses naturalisasi ya, kayak kewarganegaraan gitu ya. Jadi dia menjadi orang Israel karena perkawinannya itu dan sebagai nenek moyang dari Yesus sendiri. Ini yang saya bilang fenomenal banget. Kenapa? Dari orang yang betul-betul terpinggirkan, yang nggak dilihat, satu hari dia bisa menjadi orang yang dicatat di dalam sejarah Yahudi, yang dicatat dalam firman Tuhan, yang bukan belajar sosial politik ya, nggak pernah kuliah sosial politik, tiba-tiba dia dengan cerdas, ingat ya kemarin saya bilang, wanita yang cerdas, wanita yang cerdik, wanita yang cantik, dia langsung bisa memikirkan strategi yang baik. Wah, itu keren banget ya, keren banget. Saya bilang itu fenomenal. Fenomenal itu adalah artinya luar biasa. Wanita Allah ya, wanita RM, kita ini seringkali ya kalau lagi ketemu orang atau say hello sama orang, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah,
Seringkali orang bilang luar biasa, apa biasa di luar. Sekarang nggak bisa biasa di luar. Semua di dalam rumah. Tapi di dalam rumah pun Rahab tetap luar biasa. Keren banget. Saya bilang, ini ya, waktu-waktu pandemi kita bahas Rahab yang diem di rumah, tapi dia bisa menjadi orang yang fenomenal. Menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita bilang, oh kabarnya luar biasa. Maaf, jangan menjadi satu kebiasaan yang keluar dari mulut kita. Bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Ya luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Betul, itu tidak salah. Tetapi mari kita dalami. Kalau Tuhanmu luar biasa, engkau bisa menjadi yang luar biasa. Itu harus kau imani, itu harus kau yakini, dan itu harus kau lakukan. Ya, jangan bilang luar biasa, tetapi kembali lagi excuse, ya, mengampuni diri sendiri, bersembunyi di balik kehebatan Tuhan. Tetapi hari ini kita melihat wanita yang fenomenal, wanita yang luar biasa ini, wanita rumahan, ya, yang modal kerjanya dirinya sendiri tok. Itu benar-benar menjual diri yang menjadi pilihan hidupnya yang rasanya jadi pilihan hidup kita, bukan ya? Tetapi wow, ini orang betul-betul bisa menjadi ya, sudah sampai mana Pak? Maaf, Christmas sudah saya jadikan ya. Kembali, bisa di mute ya. Lokasinya yang bersuara ya. Tempat lagi. Ya udah. Nah, teman-teman, kalau tadi saya membaca hasil dari polling, hati saya cukup sedih. Tetapi saya bahagia karena saya akan mendapatkan satu tema-tema yang akan menolong kita untuk tumbuh bersama. Kalau saya kurang menarik, saya mesti apa? Kalau saya kurang percaya diri, saya mesti apa? Dan kalau saya tidak serius menangani ini, saatnya kita harus menangani diri kita sendiri. Nah, waktu yang ada ini, ya kita tahu ini adalah satu kesempatan. Tapi kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membuktikan dirimu sendiri, ya, sebagai wanita yang fenomenal. Wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, bukan wanita yang biasa-biasa saja. Bu, mana saya bisa? Bisa kalau mau. Engkau bisa menjadi fenomenal di dalam keluargamu. Engkau bisa menjadi istri yang fenomenal, yang luar biasa. Engkau bisa menjadi ibu yang luar biasa. Engkau bisa menjadi pekerja yang luar biasa. Engkau bisa meraih banyak hal kalau engkau merasa dirimu luar biasa. Kenapa? Tuhan itu mencipta kita tidak biasa-biasa saja. Tuhan mencipta yang biasa atas alam semesta, yang bisa kita nikmati ini begitu indah, begitu besarnya. Terlebih kita manusia, yang dicipta terakhir, yang dihembusi nafas kehidupannya, kehidupan Allah sendiri. Kenapa kita tidak merasa diri kita ini luar biasa? Tuhan, kiranya Engkau tidak sedih. Tapi Tuhan menolong kita bersama untuk kita betul-betul mau dan dijadikan sebagai wanita yang fenomenal. Wanita yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kalau Anda sempat terpuruk karena harus keluar dari pekerjaan. Kalau Anda sempat terpuruk karena kondisi anak. Kalau Anda sempat terpuruk karena kata-kata orang lain yang menghina saudara. Kalau Anda pernah terpuruk karena saudara dilecehkan. Karena saudara tidak dianggap oleh orang lain. Saudara, bangkitlah. Bangkit. Buktikan dirimu bahwa engkau punya Allah yang luar biasa. Dan engkau bisa menjadi wanita yang luar biasa. Ya. Dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Pasti kita bisa. Oke. Saatnya kita pause. Mari kita masuk ke dalam diri saya. Coba pikirkan, apa yang membuat dirimu, seluruh yang hadir saat ini, saya belum bisa lihat berapa yang hadir, itu mengalami dan menulis hal-hal
dari puling itu seperti itu. Indahnya puling itu seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat kejujuran dari diri kita yang terdalam. Karena dari puling yang dikumpulkan kita bisa tahu, oh posisi saya ada di mana. Saya ini seperti apa. Mari kita pause sejenak. Kita melihat diri kita. Kenapa ya kok aku seperti ini? Kita mengobservasi diri kita. Tubuh, pikiran, perasaan kita, biarlah sungguh kita bawa kepada tema menjadi wanita yang fenomenal. Saatnya kita jujur, tapi lembut, tanpa menghakimi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Kita mau ditolong melalui acara ini untuk kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Amin ya. Saya akan putarkan satu video. Silahkan nanti dilihat ya. Saudara bisa nggak bisa diklik. Oh Tuhan, bantulah saya. Ini videonya ya bisa. Nah, saudara tolong pandangi ini peristiwa alam semesta ya, yang bisa menginspirasi saudara. Saya tidak akan ya. Ketika saudara melihat ombak ini, ya, ketika saudara melihat ombak ini tadi, silakan buka mic-nya. Apa yang terpikirkan dalam diri saudara? Batu yang dihantam air, ya, memberikan inspirasi apa buat saudara? Silakan bicara dulu soal ombak ini tadi yang menerjang batu terus-terusan. Silakan sharing dulu. Satu orang silakan. Ada yang mau sharing? Enggak apa-apa. Sharing satu ini nanti nyambung lagi juga enggak apa-apa ya, boleh. Sungkan Bu, enggak apa-apa. Ayo, ada? Shalom Ibu, ini Audrey. Ya, Audrey, silakan. Wow. Kalau menurut Audrey sih batu itu ibarat hati kita, dan air itu kayak orang-orang di sekitar. Jadi gini, air kalau misalnya satu orang atau satu air itu kalau misalnya ngomong, misalnya contohnya Audrey ngomong ke Mami, misalnya kayak, Mami kok hari ini penampilannya begitu sih, atau Mami kok gendutan. Nah, mungkin itu nggak membuat Mami sakit hati gitu ya. Maksudnya masih kayak, oh ya udahlah, itu cuma kata satu orang. Tapi kalau air itu dia bareng-bareng dan terus-menerus menghantam batu itu, sekeras apapun batu itu, dia tetap akan hancur akhirnya. Gitu. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa air sama batu itu lebih kuatan
batu kan. Tapi karena air itu menghantam batu itu berkali-kali dan beramai-ramai, akhirnya batu itu lama-lama keropos, sama kayak hati kita. Kalau misalnya kita terlalu sering ngedengar kata orang lain tentang hidup kita, apalagi yang negatif, lama-lama kita jadi minder sendiri. Kayak sesuai yang tadi polling, banyak ya reaksinya yang minder dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya belum tentu itu terjadi dari diri kita. Yes. Itu menurut Audrey sih, Bu. Yes. Keren sekali. Terima kasih. Tuhan membawa Audrey untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Ini di sini kita bisa saling bantu, saling sharing. Indah sekali ya. Nah, saya akan share untuk gambarnya. Ada 3 gambar yang akan saya share. Dan saya sudah siapkan ini facing up. Ya. Jadi terbuka. Nggak usah deg-degan dapatnya apa. Nah, begini. Ada 3. Silahkan dipandangi. Silahkan pilih 1 dan diamati dulu. Mana yang kamu suka dari 3 ini? Karena saya tidak suruh ketiganya untuk disambung, ya. Tetapi kalau nanti mau disambungkan boleh. Jadi bebas. Oh, saya pertama mau pilih nomor 2 dulu. Karena itu saya suka gambarnya. Nah, sekarang amati dulu gambar yang Anda pilih. Detailnya. Ini gambar apa ya? Terus kira-kira kenapa kok gambar ini diambil? Kira-kira 1 menit sebelum gambar diambil, itu yang ada di gambar itu lagi ngapain gitu ya. Pilih dulu salah satu. Kalau gambar itu ada 2 orang, kira-kira kamu yang mana? Tempatkan dirimu yang mana? Kalau gambar itu 1 orang, apakah itu dirimu atau siapa? Coba lihat detailnya. Ya, banyak detail yang bisa diperhatikan. Kalau pilih yang ada di jemarinya, ada tali-tali yang dipakai, di rambutnya, ada kacamatanya, ada tempelan-tempelannya. Ya. Kenapa kok di fotonya dongak ke atas gitu ya? Detailnya perhatikan. Atau yang kedua, kenapa orang ini ada tulisannya enough? Ya. Kalau yang pertama tadi dream ya, impian atau mimpi ya. Nah, yang kedua ini resisten, pertahanan. Kenapa ada bayang-bayang di belakangnya seperti itu? Itu apa? Kenapa pakai baju dingin ya? Kemudian yang ketiga, ada kalungnya, ada cangkirnya, ada cincinnya, ada detail-detail di belakangnya, ada bayangan. Kira-kira orang ini difoto 1 menit sebelumnya, peristiwa apa yang terjadi? Atau sesudahnya? Pilih 1 dan kaitkan dengan dirimu sebagai wanita yang belum fenomenal. Karena tadi jawabannya tidak fenomenal semua. Ya. Tetapi dari gambar yang kamu pilih, kamu pikirkan, bagaimana saya bisa jadi luar biasa? Bagaimana saya bisa jadi fenomenal? Apakah tahapannya betul seperti Rahab? Belum tentu. Tetapi kamu bisa membuat versimu, ceritamu, dan keinginanmu, kerinduanmu. Atau jangan-jangan kamu tidak punya kerinduan itu. Sudah cukup ya? Jadi hanya 1 gambar,
tetapi bisa bercerita tentang dirimu dan fenomenal, luar biasa atau tidak luar biasa, bahkan tidak pengen jadi luar biasa, dan hari ini tergelitik, tertampar, terkoreksi. Kenapa saya hanya bilang, Yesusku luar biasa, Tuhanku luar biasa, tetapi aku tetap mau jadi biasa-biasa saja. Bagaimana aku bisa dipakai Tuhan dengan cara dan konsep berpikirku seperti ini? Ya. Dan selanjutnya, apa yang ingin dilakukan? Waktu di depan masih ada. Apakah aku tidak mau serius memikirkan? Atau kamu mau serius memikirkan? Tidak ada paksaan. Boleh diutarakan. Ya, Bu, jujur. Hari ini saya memang tergelitik, tertampar, tapi saya tidak ingin melakukan 24 jam ke depan apa-apa. Misalkan, saya berharap tidak ada. Ya. Tetapi kalaupun itu ada, utarakan. Supaya kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Mari, silahkan buka mic-nya. Silahkan bercerita tentang diri Anda. Percaya pada prosesnya bahwa Anda bisa menemukan sesuatu. Ayo, silakan. Kalau saya tempel begini, apakah bisa kelihatan tiga-tiga gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, berarti saya bisa lihat teman-teman ya. Tapi gambarnya tetap disampaikan. Oke, silakan. Ini ada banyak yang buka mic, Bu Dwi. Ada, ya Bu Dwi, Bu Siwi. Bu Dwi, Dwi Siwi. Ya, Bu. Ya, monggo silahkan Ibu. Tolong bisa difoto ya, Ibu Dwi-nya ya. Bu Dwi ini seneng banget soalnya. Kalau saya mau foto Bu Dwi itu nggak bisa di sini. Oh iya. Nah, tolong bisa difoto ya Bu, siapa? Bu Eli. Bisa ganti nggak, Bu? Nah, maaf Bu, nggak bisa ini. Oleh Bu nggak jalan lagi, nggak ngerti, saya bingung. Oh, oke. Tolong, yes, tolong ya, yes, tolongin ya, yes. Ya. Di foto ini jadinya. Tolong ya Bu Yesi ya. Ya. Tolong yang ada Bu Dwi-nya. Jadi pembicara, gambar, PPT, dan sebelahnya ada Bu Dwi ya, Yesi ya. Terima kasih. Wah, tiba-tiba membantu ini. Bisa enggak, Yes? Kalau tidak, tolong yang punya HP, Ibu Christmas bisa fotoin Bu Dwi ya, nanti saya tempel. Ya, saya screenshot ya, Bu. Ya, monggo. Oke. Kalau Yesi bisa yang langsung dari laptop juga boleh. Nanti di-share di grup aja semua. Mari silakan Bu Dwi Siwi. Iya, terima kasih Bu. Ini saya yang membuka pertama. Seperti tadi ketika saya membaca temanya ini fenomenal, saya langsung memang responnya wow gitu ya, dan langsung ikut gitu. Dan saya belajar dari apa yang tadi Bu Olive sampaikan tentang Rahab. Jadi ketika saya merefleksi, ya memang itulah kehidupan manusia, termasuk juga saya gitu ya. Pada dasarnya sebelum masuk ke gambar ini, saya merefleksi dulu tentang Rahab, bahwa ya manusia itu sebenarnya Tuhan ciptakan ketika hadir di dunia itu seperti metafora yang saya sampaikan itu seperti sebuah kertas ya, putih, bersih gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu ya mungkin Rahab itu dulu juga nggak ada cita-cita untuk jadi pelacur gitu kan. Yes. Tapi berjalannya waktu ternyata kertas bersih itu penuh dengan coretan-coretan warna yang terkadang tidak kita harapkan. Warna itu begitu ada datang dengan sendirinya, dan kadang sengaja kita juga goreskan, sehingga warna itu menjadi bercampur antara warna yang memang sesuai dengan kehendak sang penciptanya atau dengan karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Gitu. Dan ketika menyadari, ketika kita manusia atau Rahab tadi menyadari tentang kemahakuasaan Tuhan, mulai mempercayai tentang adanya Tuhan bagi bangsa Israel, dan oleh
Tuhan Yesus, tolong. Dia turut campur tangan untuk Rahab, dan sedikit demi sedikit mulai menghapus setiap warna-warna yang tidak baik dalam kehidupan. Itu juga saya rasakan di dalam kehidupan saya gitu, Bu. Jadi seiring berjalannya waktu itu banyak goresan warna yang tidak sesuai mungkin dengan kehendak Tuhan, tapi ketika akhirnya saya menyadari di satu titik Tuhan itu ada, Tuhan itu mengasihi saya, memberi kesempatan saya, sehingga saya merasakan sedikit-sedikit itu Tuhan mulai hapus warna-warna yang nggak baik. Dan berkaitan dengan wanita yang fenomenal, saya melihat gambar ini, saya tertarik, memang saya ingin mengurutkan gitu. Dari nomor satu itu gambar diri saya upamakan ya saya sebenarnya ya apa adanya, tapi banyak aksesoris yang nempel di tubuh saya gitu loh, ada kacamata, ada cincin. Jadi aksesoris, entah gelar saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai mantu, sebagai ibu dalam satu komunitas, itu nempel semua gitu, Bu. Jadi saya kadang berpikir dalam masa seperti ini apa ya yang bisa aku lakukan ya? Apa hanya cukup puas menjadi istri, menjadi ibu yang ya walaupun ibu rumah tangga, tapi apa ya, do something apa ya yang pengen aku lakukan. Jadi mikir tapi dengan happy gitu ya, karena dia melihat ke atas itu dengan senyum gitu. Itu ya itu yang sedang saya pikirkan, ingin melakukan sesuatu yang memang itu menjadi passion saya, yang menjadi kemampuan saya gitu. Dan akhirnya dari cerita yang saya rangkai di nomor 2 itu saat ini memang benar saya itu sedang berkolaborasi dengan anak perempuan saya. Jadi cerita gambar nomor 2 ini, ini aku banget nih saya gitu. Posisi saya sih saya yang perempuan yang agak di belakang, Bu. Jadi saya ibaratkan tuturi aja gitu. Tuturi buat anak saya ya. Jadi saya mendorong dia dari belakang gitu. Apa yang menjadi yang menjadi ide dia, apa yang menjadi kemauan dia selama itu positif saya ikuti, dan itu juga sesuai dengan dia memberikan kepercayaan saya gitu. Mama bisa kok, tapi bantuin gitu. Oke, yuk kita sama-sama gitu ya. Yang pernah saya sharekan ke Bu Olive gitu kan, ada sesuatu yang sedang saya kerjakan itu, dan itu buat saya itu sangat fenomenal. Kalau Ibu mau sebutkan enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya, Bu. Iya, saya ini lagi dilatih kepedean saya sendiri juga, Bu. Tadi emang ada yang saya sampaikan, ada kurang pede juga. Kan saya tuh masa itu kok kayak ada yang nggak bisa gitu loh ya. Kalau melihat ibu-ibu yang lain tuh pinter-pinter masak gitu. Tapi saya ketika dalam satu menu masakan yang saya sampaikan ke keluarga, mereka tuh kok enak loh mah gitu. Saya tuh akhirnya itu bentuknya gado-gado, Bu. Ya, saya membuat racikan gado-gado, tapi bukan gado-gado Jakarta, gado-gado Surabaya gitu ya. Dan ketika buat saya itu sangat fenomenal, karena di satu sisi saya juga sebagai ibu dalam komunitas gereja, etis nggak ya saya itu harus membuat seperti ini gitu. Nanti ada yang mikir jangan-jangan ini ganti profesi atau gimana, tapi dukungan macam-macam, Bu, seperti yang dikasih tahu Audrey tadi, airnya macam-macam. Iya, betul. Tapi bersyukur dukungan keluarga, terutama suami, anak-anak itu kok mereka respect banget, ya udah lama apa gitu. Nanti aku yang bikin gitu, aku yang mau bikin aja gitu. Jadi wah semakin mantep nih gitu. Akhirnya udahlah, ketika di launching promo-promo, tanya komentar ibu-ibu, enak kok Bu, entah itu mereka jujur atau enggak, tapi belajar pede aja gitu. Akhirnya pede aja lah. Yang penting keluargaku suka gitu kan. Nah di situ
Yang ketiga akhirnya saya ingin menikmati segala sesuatunya itu dengan enjoy ya. Seperti seorang gadis, seorang wanita ini minum tehnya tuh dengan santai ya. Saya juga tetap nggak mau ngoyo ya. Saya tetap mau memprioritaskan apa yang menjadi visi saya, mendampingi suami, mendampingi anak-anak, dan itu saya jadikan hanya sebagai apa ya, mengembangkan apa yang jadi mimpi, apa yang bisa membuat saya percaya diri gitu aja, dan itu didukung oleh anak saya dan keluarga suami gitu. Jadi ya itulah saya belajar untuk menjadi wanita yang fenomenal. Boleh tuh dikasih tepuk tangan, dikasih hati sebagai reaksi ya teman-teman ya. Saya nggak bisa karena saya share screen. Ya, terima kasih loh Bu. Bu, berarti percaya diri dong Bu. Ya, percaya diri Bu. Ya, berarti percaya diri ya. Kalau Ibu tidak percaya diri itu tidak akan berhasil, betul? Ya. Percaya diri itu menjadi dasar untuk Anda melakukan apapun juga. Dalam konotasi yang baik ya tentunya ya. Ya, Bu. Ya. Selamat percaya diri, selamat menjadi wanita yang luar biasa. Ayo silakan siapa lagi? Amin, amin. Siapa yang buka? Ayo teman-teman, jangan saling menunggu. Jangan sungkan, ayo buka. Siapa ini? Belum dapat? Atau saling menunggu? Ya udah, saya deh Bu. Siapa ini? Ya sih Bu. Oh ya, yuk. Silakan Yes. Oke, kalau saya sih pertama saya gambar yang kedua dulu Bu. Jadi saya merasa dulu orang tua saya susah lah gitu Bu, usaha tutup, usaha nggak jalan, usaha nggak lancar gitu. Jadi, aduh jadi sedih lagi Bu. Jadi ngerasa hidup saya tuh kayaknya pas-pasan gitu loh, makan juga sederhana, mau teman-teman bisa beli ini itu saya nggak bisa gitu loh. Ya belajar apa ya, kalau lihat gambar ini dengan situasi yang suram, dengan nggak berdaya, saya ngerasa kecil saya seperti ini gitu loh Bu, nggak bisa apa-apa gitu loh, nggak berdaya, nggak punya kemampuan, nggak punya daya, nggak bisa punya upaya, dan masih anak-anak juga, masih remaja juga gitu loh. Dan gambar yang berikutnya adalah saya pilih gambar yang pertama. Tapi saya waktu itu saya udah ada di dalam youth. Jadi pendetanya tiap sharing tuh anak muda harus belajar punya mimpi. Anak muda harus punya profetik, doa profetik, doa untuk 10 tahun ke depan. Apa yang akan kamu punya 10 tahun ke depan? Puji Tuhan saya tulis tuh, saya selipin di Alkitab. Saya pengen punya rumah yang begini, pengen punya pasangan hidup yang begini, saya pengen punya ini, itu saya tulis semuanya. Saya selipin di Alkitab, saya habis doa, saya baca, setiap habis baca Alkitab, waktu itu kan anak muda harus baca 5 pasal, 10 pasal, 3 pasal, pokoknya harus militan. Anak muda di mata Tuhan itu berharga, anak muda di mata Tuhan itu akan jadi anak tanah di tangan pahlawan gitu. Jadi saya ngerasa saya kok kayak punya pencerahan ya, seperti gambar 1 itu melihat ke langit gitu. Kayaknya Tuhan terima saya apa adanya, kayaknya Tuhan mencintai saya, sampai ditempelin stiker hati-hati gitu. Tuhan tuh nerima saya apa adanya, nggak mandang saya yang susah ini, nggak mandang saya nggak berdaya ini, nggak mandang saya yang nggak punya apa-apa ini gitu loh. Dan bisa tersenyum walaupun senyumnya kecil gitu. Oke, saya punya mimpi, saya bersama Tuhan saya pasti bisa, bersama Tuhan saya akan jadi luar biasa, bersama Tuhan apa yang nggak saya punya sekarang Tuhan akan sanggup berikan, bukan keinginan saya tapi kebutuhan saya. Saya percaya Allah yang saya sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Seperti ini. Walaupun rambutnya aut-autan, walaupun karetnya nggak berantakan, tapi punya secercah harapan gitu loh. Itu gambar yang pertama. Selanjutnya adalah gambar yang ketiga. Puji Tuhan, hari ini saya bisa menikmati kemurahannya Tuhan.
Saya bisa memberkati keluarga saya bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar saya bisa belajar hidup bersyukur sama Tuhan, saya hidup dalam kemurahan Tuhan, saya hidup dalam ada berkat gitu, ada berkat di mana saya bisa nggak susah-susah banget seperti yang satu atau yang gambar kedua. Saya hidup dalam kemurahan Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau bisa saya bisa punya ini, punya itu, bisa memberkati ini, bisa memberkati itu, semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya nggak henti-hentinya mengucap syukur karena Tuhan baik, karena Tuhan luar biasa. Apa yang membuatmu sekarang ingin menjadi wanita yang luar biasa? Perempuan yang luar biasa dengan apa yang pertamanya kamu tidak punya, kemudian kamu punya mimpi, dan sekarang kamu punya kasih karunia Tuhan. Apa yang mau kau lakukan dengan hidupmu? Pertama, nggak memandang rendah orang. Yes. Pertama. Yang kedua, kalau ngelihat orang begini sih, cepat berbelas kasihan gitu loh, Bu. Oke. Ada tindakan langsung? Tindakan langsungnya adalah saya belajar untuk bisa memberkati orang. Udah memberkati, udah lupain gitu loh. Udah memberkati, udah gitu loh. Nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Karena bagus. Iya, itu Bu. Ada doing-nya ya, berarti ya. Oke. Ya. Nah, luar biasa itu, fenomenal itu menurut versimu masing-masing ya. Jadi, kalau Anda merasakan sesuatu dari Tuhan yang luar biasa, berbagilah yang luar biasa itu. Jadi apa yang kamu terima itu kamu bagikan. Tetapi jangan menganggap dirimu tidak luar biasa. Karena itu mendukakan diri Tuhan. Karena Dia sudah memberikan nafas kehidupannya yang membuat kamu hidup, saya hidup, itu adalah luar biasa. Tidak ada kan seseorang pun yang bisa memberikan nafas kehidupan? Ya? Oke, terima kasih Yesi. Silakan lanjut teman-teman. Pagi Bu Olive, Shalom. Siapa ini? Oh Bu Yohana, silakan Bu. Makasih tadi firmannya ya Bu Olive. Mengingatkan lagi, kadang kita jadi perempuan tuh sebenarnya pencipta fenomenal, harusnya menciptakan. Karena Tuhan lahirkan kita dengan dua roh yang sangat kuat gitu kan. Seringkali karena keadaan jadi kita kayak gitu. Aku ngelihat di gambar 1 Bu Olive. Jujur, aku ngelihat ini sedikit ketawa sih. Tapi ketawanya tuh ketawa ke diri sendiri ya. Maksudnya gini, kalau dilihat gambar itu kan wajahnya naik. Jadi kayak kondisi aku ngerasa gini. Dulu aku punya dream tuh besar. Aku selalu punya cita-cita besar gitu kan. Nah, terus aku punya banyak keinginan, banyak mimpi, banyak cita-cita lah gitu loh. Sepertinya setelah kita masuk dalam hal-hal yang belakangan ini, fakta dan keadaan yang kita terima gitu kan, semua itu tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu loh. Karena ya harus bisa untuk kita belajar untuk mana yang menjadi kepentingan yang harus kita dulukan. Apalagi setelah kita punya anak ya, kita harus mulai lagi memikirkan lagi nih. Udah coret tuh cita-cita, mimpi yang harus lihat fakta bahwa kita lebih dibutuhkan gitu kan. Apalagi ketika anak mulai dewasa, lebih lagi kita dibutuhkan. Sehingga kadang mimpi itu suka lupa gitu loh. Satu kali saya pernah ketemu dengan hamba Tuhan, saya didoakan. Dia tahu isi hati saya, dia bilang, kamu bilang sama Tuhan gak mau melayani lagi. Enough Tuhan, udah cukup. Keadaan saya sekarang kayak gini. No, dia bilang gitu kan. Jadi saya lihat gambar ini, saya seperti ketawa gini, ini kayak aku banget ya. Gini loh, dia pakai kalung, dia pakai pita rambut itu Bu, di kepala. Karena dia mengalami gitu loh, kesusahan itu. Dia taruh di kepalanya itu sebagai satu tanda gitu loh. Bahwa aku pernah ada di posisi yang tidak enak gitu kan. Terus aku lihat di bandonya itu kan ada bando Bu, di sebelum dia punya kacamata. Kalau diperhatiin bandana itu. Seolah-olah dia ingin terlihat rapi, walaupun kadang berantakan. Gitu loh. Nah, itulah hidup yang kita alamin ya. Kita nggak bisa berharap kita perfeksionis, wah harus begini, enggak. Tapi dalam situasi apapun kita siap gitu loh. Terus aku lihat di pipinya itu ada banyak
tanda love ya. Seolah gini loh, tersenyum dan melihat dan senantiasa berharap akan cinta gitu loh. Selalu berharap dengan pandangan mata ke atas, berharap sama Tuhan, siapapun lah, mungkin berharap pada suaminya, melirik gitu, seperti kita lirik gitu ya ke suami. Dengan posisi kita berharap ada cinta, ada kasih, bahkan ke anak-anak, bahkan ke sekitar. Gitu loh. Nah, kacamatanya itu Bu, kalau lihat itu bukan kacamata untuk membaca. Itu kacamata yang nggak sesuai ya. Tapi saya diingetin Tuhan itu, kacamata itu untuk kita siap-siap untuk menutup mata. Kalau kita silau itu kacamata untuk menutup segala sesuatu yang silau ya. Jadi seolah-olah tuh gambaran kita tuh kalau ada masalah atau ada apapun, kita lebih baik belajar untuk menutup gitu loh. Fokus kita jadi terarah. Kalau diperlukan untuk turunin gitu ya. Terus aku lihat juga di tangannya itu ada karet. Tuhan, aku ini kok kayak ngalamin ya. Karet ini bukan iseng-iseng dia taruh, sebenarnya bukan. Tapi itu dia siap siaga. Ketika anaknya butuh, dia akan kalungkan untuk anaknya. Ketika ada orang lain butuh, dia akan kasih karet itu gitu loh. Memberi gitu ya. Artinya itu kayak hidup kita itu sepertinya tuh sekarang nggak enak gitu dalam kondisi sekarang. Tapi kita harus belajar untuk berbagi juga. Dalam kata melayani juga. Kondisi apapun yang sekarang kita alami itu tidak membuat kemungkinan untuk menutup diri kita untuk berkata enggak. Gue aja masih ribet sama diri gue kok gitu kan. Tapi Tuhan kasih lihat banget ini dalam situasi yang sangat aneh, tapi harus tersenyum, selalu siap. Nah itu aja Bu, untuk aku sih ya, aku dapat buat diri aku sendiri gitu loh. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Ini detail sekali ya, dari yang setiap hal detail dan dikaitkan. Keren Bu, terima kasih ya. Tuhan memberkati Ibu. Ya silakan, siapa lagi? Ibu Syuling sedang memandang, mengernyit. Apa sesuatu, Bu? Ayo, siapa lagi? Saya nggak usah sebut ya. Halo Ibu, Audrey mau. Audrey, ayo Audrey, silakan. Wah hebat, kamu nih di lapangan bisa itu. Lagi sambil duduk. Nyimak juga Bu. Tidak ke tempat lapangan beneran, lagi duduk dia nih. ya Audrey ya. Iya, sekarang lagi neduk sebentar. Iya, Bu. Kalau dari Audrey sih langsung tiba-tiba connect ke tiga-tiganya. Tapi kayak jadi suatu alur gitu sih, Bu. Yang pertama itu, yang pertama itu kayak di sini tulisin dream. Jadi itu kayak seperti ada seorang anak atau wanita, dia itu kayak bermimpi, dia itu mau jadi apa, dia pengen ini, pengen itu, bahkan sampai dia tuh overreact banget, dia pakai banyak, kalau Audrey lihat itu seperti itu, jadi dia pakai banyak kunciran rambut, bahkan kunciran rambut itu dijadiin cincin sama dia, jadi benar-benar yang apa ya, kayak menggebu-gebu banget, bahkan sebenarnya bukan fungsinya, tapi dia pakai semuanya gitu, karena dia terlalu semangat. Tapi lewat perjalanan waktu, di perjalanan itu banyak banget orang-orang yang di nomor 2 itu banyak banget yang kayak apa ya, sejenis membatasi kita gitu. Dia cuma bilang enough, cukup gitu. Jadi kayak membatasi kita. Tapi Audrey percaya bahwa orang-orang ini didatengin ke hidup Audrey ini bukannya buat ngancurin atau nyetop mimpi, tapi mereka itu mengarahkan ke mimpi, ke suatu jalan yang lebih nyata dan lebih baik lah. Makanya dilihat dari nomor 3 ini bahwa ada wanita yang kelihatannya tersenyum, dia lagi tenang minum cup of tea, dan kelihatannya kalau wanita ini tuh udah mapan ya, karena dia pakai kalung, pakai gelang. Jadi dari sini sih Audrey nangkep bahwa orang-orang ini walaupun mungkin ditulisinnya ada resisten ya tulisannya, dan mereka menulis kata enough, itu sebenarnya bukannya mereka tidak baik atau menularkan negatif thing ke kita, tapi mereka itu berusaha buat ngebantu kita di proses hidup kita gitu, supaya kita bisa menjadi wanita yang seperti di gambar 3 seperti itu. Kalau dari aku. Putus ya. Halo, putus ya. Halo, oh ya. Oke, terus? Ya. Kalau iya tadi maaf Bu, putus sampai mana ya?
sampai di enough tadi mengarahkan kepada mimpimu? Oh ya, jadi kalau menurut Audrey itu ternyata orang-orang di nomor 2 itu walaupun ditulisin resisten di sini, itu mereka kayak membuat suatu jarak atau pertentangan ke proses hidup kita, atau mungkin mereka memberikan suatu pertentangan di mimpi kita, tapi sebenarnya mereka itu tidak senegatif itu gitu loh. Kadang Tuhan taruh beberapa orang di hidup kita bukannya ingin membuat kita atau membatasi mimpi kita, tapi mereka itu mau mengarahkan kita untuk kita belajar supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu loh. Makanya dilihat dari gambar 3 ini, kelihatan wanitanya udah mapan, dia pakai kalung, pakai gelang, dia udah yang santai sambil minum teh itu kayak gitu sih. Itu dirimu kah? Iya, kadang tuh suka ya. Ya, jadi kalau begini ini seperti aha momen ya, kok bisa aku banget gitu, nggak rasa begitu nggak? Iya, kadang tuh jadi kayak jadi belajar dari kehidupan Audrey tapi dibukain dari gambar ini gitu Bu. Jadi lewat gambar-gambar ini jadi kayak oh iya ya, oh ternyata orang-orang di sekitar tuh malah ngebantu gitu. Makanya justru melalui refleksi ini bisa memandang mungkin yang negatif. Iya. Terima kasih. Pasti harus saya diri saya. Ada diri, ada air, ada apa, itu semua untuk kebaikan dan tetap akan mengejar mimpi sampai dalam satu keberhasilan Indonesia ini ya. Oke. Ada yang nyambung lagi? Silakan. Ayo. Buruan. Belajar bicara yuk. Ini ada Ibu Lina baru datang, baru ikut pertama ya Bu. Ada Bu Maya. Silakan Bu. Iya Bu. Siapa nih yang bilang iya? Silakan, mau coba bicara? Ayo, siapa lagi? Jangan mikirin yang tadi ya, jangan mikirin yang uling ya. Ayo, jangan membuatku tidak percaya diri, makin tidak percaya diri loh. Ayo, silakan. Siapa yang dapat lagi? Bingung ya? Ayo, nanti kalau udah mepet-mepet baru saya nggak enak Bu, biar yang lain tuh kan. Kalau semua biar yang lain tunggu-tungguan. Ada Ibu Marlia Wisetia. Ibu baru ya Bu, baru pertama kali ya Bu. Kalau Bu, itu saya bawa 3 orang tuh, ada Lina, Maya, sama Maria. Oh ya, terima kasih. Silakan Ibu kalau dapat sesuatu. Maria, dapat sesuatu Maria, ayo sampaikan. Bu Rosma senyum-senyum mau sharing Bu? Saya dari tadi sebenarnya fokus di nomor 3 Ibu. Ya, mari silakan. Lihat gambar ini saya sepertinya gambar ini menyatakan dengan semua keadaan yang ada, mari duduk tenang, menikmati, tidak usah tergesa-gesa, duduk dengan tenang, duduk dengan tenang, supaya bisa berpikir dengan tenang dan semua akan bisa terkerjakan gitu, bisa dengan duduk, mengambil waktu untuk boleh duduk, diam, berdoa dengan kondisi tenang, itu jauh lebih baik tindakan yang akan diambil daripada meneruskan dengan tergesa-gesa gitu. Jadi saya seperti diajak untuk seperti yang ada di gambar ini, Bu. Oh, nomor 3 ya? Iya. Kalau dihubungkan Bu dengan tema kita hari ini, wanita perempuan fenomenal. Ibu dapat nggak sesuatu tentang fenomenalnya itu di gambar atau di diri Ibu?
fenomenalnya sepertinya saya bisa menjadi wanita yang fenomenal seperti Rahab, kira-kira seperti itu Bu. Walau sebelumnya ya saya bukan wanita yang fenomenal, saya mengakui seperti tadi sebenarnya dari apa yang dijawab itu tadi, apa yang kurang percaya diri itu tadi Bu. Nah sebenarnya tidak terlalu terpikir kekurangan secara fisik gitu, tapi memang pilihannya tadi di sana ada itu gitu. Nah walau tidak dalam, tapi itu ada gitu, ada merasa tidak cantik secara fisik, dan itu mempengaruhi rasa percaya diri gitu. Nah itu juga yang berdampak kepada saya merasa saya bukan seperti wanita yang fenomenal, yang bisa fenomenal begitu, tapi dengan kondisi Rahab yang dengan keterbelakangan yang ada beberapa tadi wanita rumahan, dia pelacur gitu, tapi dia menjadi nanti Tuhan pakai menjadi untuk lahirnya Kristus gitu. Jadi Tuhan pakai dari yang seperti itu gitu. Nah, saya sepertinya ke diri saya, kamu yang tidak percaya diri ini, Ros, ini bukan karena kamunya, tapi karena Tuhan mau gitu. Bisa fenomenal seperti Rahab. Bukan karena Rahabnya pelacur, pandangannya bukan karena Rahab pelacur. Bukankah dengan seorang pelacur pun, yang terbelakang pun, orang rumahan pun, Allah pakai menjadi garis keturunan yang Allah pakai nantinya menjadi yang paling hebat itu, Allah itu gitu. Kehadiran Allah di dunia ini Allah pakai lewat Rahab yang pelacur itu gitu. Itu gitu Bu. Jadi jangan fokus kepada lemahmu tadi, Ros gitu. Kamu bisa gitu. Gitu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, kalau kita bisa melahirkan murid-murid Kristus, itu berarti kita juga sudah fenomenal, ya. Kita mendapatkan roh Allah yang luar biasa, kita menjadikan orang-orang punya roh Allah yang luar biasa, itu juga fenomenal, ya. Oke, silahkan menjadikan orang-orang yang kenal Tuhan. Mari silahkan. Ada yang merasa sesuatu yang dilakukan saat-saat ini adalah sesuatu yang fenomenal? Monggo silahkan. Halo? Apakah temanya terlalu berat sehingga tidak bisa sharing? Hah? Temanya terlalu berat, Bu, di pundak saya. Nggak bisa sharing. Bu. Siapa? Christmas yuk, silakan. Tadi ada bukan suara saya, siapa ya? Silakan duluan. Siapa ya, Bu? Silakan. Ada yang buka. Oh, Ibu, ini yang ada tulisannya Yakob Harisan. Ini siapa? Itu suaminya Bu Supri. Oh, suaminya Bu Supri. Bu Supri mau... Oh, sorry. Ya. Lagi putus nih. Ayo isi dulu siapa, nanti baru Ibu ya Bu Supri. Bu Priscila. Ya udah saya, Bu. Iya, siapa? Ya, Christmas. Ayo silahkan. Saya tahu kok. Lihat gambar orang lain. Silahkan. Lihat gambar itu bukannya mimpinya. Aduh, suaranya lebih kencang. Doginya. Ayo kencengan lagi, silakan. Ya. Nomor satu, saya melihat diri saya dulu ketika saya masih muda gitu loh. Ya, walaupun sekarang belum tua-tua amat ya. Masih muda dan saya masih energik, saya masih bisa berguna gitu ketika saya masih bekerja, dan saya merasa bahwa saya ini tuh bakal selamanya sampai saya tua gitu loh. Harapannya gitu loh bisa saya sampai pensiun, sampai usia sudah pensiun gitu, masa 55 atau 60 gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, dan
ya gambar kedua Inof itu tuh Tuhan melihat dengan kesibukan saya kerja, saya sampai nggak merhatikan anak, gitu ya. Anak tuh udah diasuh ibu saya semua. Gitu. Jadi kayak saya ngejar duit banget gitu ya Bu. Terus pelayanan pun saya kerjakan karena itu jadwal gitu, bukan karena dari saya butuh Tuhan gitu. Ya. Jalannya waktu, nah kata Inof itu kayak Tuhan. Tuhan. Untuk kasih Tuhan yang mula-mula untuk sungguh-sungguh dulu, seperti dulu saya ikutkan sungguh-sungguh gitu. Terus dari situ saya nyadar kalau gambar nomor 3 saya lihat, walaupun saya tidak mapan, tapi saya bisa menikmati bersamaan dengan keluarga, bersamaan dengan Tuhan. Saya berasa lebih dekat sama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan tegur saya. Belum terlambat gitu. Tuhan masih bisa pakai saya saat ini. Saya masih berguna istilahnya, walaupun bukan dengan uang yang banyak. Gitu. Dengan apa yang ada pada saya bisa berguna buat keluarga saya, buat sekitar saya, buat gereja, buat lingkungan saya. Iya. Ya. Jadi ini dogingnya bukan doging Christmas. Bisa tolong dibantu supaya di mute. Oke. Ya. Jadi kita ini ya sebagai seorang wanita kadang-kadang terpaksa dalam tanda kutip ya, seperti Ibu Christmas tadi, terpaksa saya harus keluar. It's enough ya, Tuhan bilang enough, kamu harus keluar. Tetapi dalam perjalanan itu seringkali kita tidak bisa terima. Itu yang saya rasakan juga. Ya, sebagai orang yang sibuk, bisa jadi itu fokusnya akhirnya melenceng kepada uang. Tapi bahwa pemberhentian tiba-tiba itu membuat kita tuh seperti kehilangan pegangan. Saya kurang tahu ibu-ibu yang tutup kamera ya, yang saya belum terlalu kenal, bahwa mungkin Anda adalah orang yang begitu dihargai ketika di kantor. Tapi ketika itu selesai, itu menjadikan diri kita seakan-akan tidak berdaya. Luar biasanya kita yang biasa dulu di luar itu menjadi hilang. Karena kita dirumahkan, istilahnya seperti itu. Tetapi mari teman-teman wanita ya, sekalipun tidak berada di luar, tetapi kita bisa luar biasa. Lakukan apa yang sekarang bisa you lakukan. Untuk pekerjaan ya, sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan gadget, untuk sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan telepon orang, lakukanlah itu menjadi sesuatu yang fenomenal. Itu bisa. Ya, bisa. Hanya masalahnya seperti yang saya alami, kita mesti siap dibuat Tuhan fenomenal. Kalau kita siap dibuat Tuhan fenomenal, kita akan jadi fenomenal. Ya, luar biasa. Tetapi kalau kita tidak siap, Tuhan tidak akan memukul kita, memaksa kita untuk menjadi luar biasa. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan juga kepada anak saya, bahwa Tuhan bisa buat sesuatu yang fenomenal di hidup kita. Dan alangkah terkejutnya saya sedikit cerita ini, bagaimana anak saya ya 3 tahun yang lalu pernah mengalami panic attack. Itu hal yang berat sekali. Ketika dia sudah selesai S2, justru itu menyerang dia. Dan itu tidak bisa dikontrol. Harus ditangani dengan dokter dan obat. Puji Tuhan 3 tahun berlalu, justru di saat pandemi seperti ini, saya katakan pada dia, apapun bisa Tuhan lakukan untuk kita. Asal kita betul-betul siap untuk dipakai dan melakukan sesuatu. Dan puji Tuhan bahwa seperti yang gambar ini ya, saya mau sharing,
bahwa dream itu dia siapkan. Dia pengen ada sekolah musik. Dia siap dengan segala pernik-perniknya dia siapkan. Ini saya refleksi terhadap anak saya dari gambar ini. Saya nggak merencanakan untuk sharing ini. Tapi dari gambar ini, wanita ini seperti anak saya yang mempersiapkan usahanya dengan pernik-pernik kurikulumnya musik. Wah, pernik-perniknya semua dia tulis, dia persiapkan. Persiapkan yang kamu mau. Dan ternyata itu membuat enough hubungan saya dengan anak yang dulu tuh bentrok terus, jadi makin baik. Jadi saya ini sekarang jadi sohibnya dia, dan dia jadi sohib saya. Kita bisa saling sharing, apa saja bisa sharing, ya. Itu indah sekali. Dan sekarang saya duduk bersama dia, melakukan pekerjaannya. Saya sekarang membantu dia jadi adminnya. Jadi saya yang menghubungi orang tua anak-anak yang sekolah musik, ya. Saya yang handle pekerjaan saya juga, ya. Ya, untuk harus khotbah online atau RM, atau saya menjalankan Atomi, saya sekaligus menjadi adminnya anak saya. Jadi saya merasa fenomenalkah? Terserah Tuhan. Tetapi saya mau melakukan sesuatu yang fenomenal, yang terus-menerus di depan saya. Jadi saya ini hidup memang sepertinya tidak punya mimpi. Tetapi saya katakan kepada orang-orang, kepada Anda sekalian, ketika saya naik mimbar, saya bilang bahwa masa depan sungguh ada itu betul-betul ada. Ketika masa depan itu bukan hanya milik orang muda, seperti Christmas tadi mengatakan ketika saya muda. Tetapi masa depan sungguh ada itu juga buat kita semua, termasuk yang sudah lansia sekalipun. Kenapa? Ketika kita membuka mata, itu adalah hari depan kita. Kalau kita sudah tidak bisa membuka mata, itu berarti finish, selesai. Ya, ketika kita mau tidur, Tuhan, besok kalau aku bangun lagi, ada sesuatu yang aku lakukan lagi, buatlah aku menjadi sesuatu yang luar biasa melalui apa yang harus aku lakukan. Itu selalu doa saya. Jadi ketika saya dipercaya satu hal, seperti halnya saya dipercaya anak saya sebagai admin, saya lakukan. Dan itu puji Tuhan sekali. Itu amazing sekali. Itu fenomenal sekali. Kenapa? Karena sudah ada 21 anak. Buka resminya Agustus nanti. Tapi sekarang sudah trial dan sudah akan masuk secara resmi tanggal bulan Agustus nanti. Itu sesuatu yang fenomenal banget. Saya bilang, Tuhan, kenapa pas Rahab, pas di hidup saya juga seperti ini, ya. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, dan sesuatu yang saya sharingkan, yang ibu-ibu sharingkan, yang wanita-wanita RM sharingkan itu pasti adalah ada masanya. Dan di situ Tuhan berkati untuk memberkati orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita semua untuk menjadi wanita-wanita yang fenomenal. Ayo silahkan, ada lain lagi? Satu kali lagi? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Nah, kan? Ayo rombongan, sudah mau jamnya rombongan semua nih. Ibu Priscilla juga. Ibu Priscilla juga. Iya. Nah, kalau begitu begini, kita akan foto dulu, ya. Kita akan foto dulu, terus habis itu kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan lanjut. Silahkan yang mau terus, yang mau berhenti karena kesibukan anak tugas boleh, ya. Ayo kita foto dulu sebelum yang lain pergi soalnya. Oke, mari silahkan kita foto dulu ya. Masih ada 2 yang antre. Nanti habis ini berapa yang antre? Ayo monggo. Tolong saya berarti tutup dulu ya Bu Christmas, Bu Eli. Saya tutup share ya, stop share dulu. Nah, ada pilihan. Terima kasih, tadi cuma 5, sekarang ada 21. Wow, 21. Ayo foto. Sebentar, saya foto juga bisa. Ibu semua yang bisa foto, Bu Eli juga boleh. Nanti mana yang Oke. Sebentar ya. Gerakannya apa nih? Gayanya fenomenal, gitu ya. Oke. Semua ekspresif ya. Fenomenal, gitu ya. Matanya buka lebar ya. Gitu ya. Semua ya. Saya fenomenal. Aduh, saya cepat di sini nanti. Saya bisa screenshot ya. Saya bisa screenshot. Yuk. 1, ada 2 ya nanti ya. 1, 2, 3. 2 fenomenal ya. 2, 3.
Fenomenal. Ayo mana, aku nggak berani. Ayo, fenomenal. Gitu dong. 2, 3. Fenomenal. Nggak usah jempol dong. Fenomenal. Ayo semua, aku mau lihat ekspresimu. Semua ekspresif dulu. Fenomenal. Oke? Matanya buka. Nanti kita bisa buat ini nih, drama nanti. 2, 3. Fenomenal. Ya, itu Ibu Syuling bisa ekspresif. Ayo, 1, 2, 3 semua. Fenomenal. Saya cepret. Ya, saya print screen. Saya mesti pindah dulu untuk saya simpan sebentar ya. Saya khawatir nanti mengecewakan banyak ibu-ibu yang menantikan Oke. Sebentar, saya harus masuk ke sini. Harus simpan dulu. Aduh Tuhan, sebentar ya. Ya, sebentar. Nah, ini saya simpan di sini. Oke. Sekarang bisa lagi 1 kali lagi fenomenal. Ayo. 2, 3, ayo fenomenal ya. Halo Lina, masih muda sekali. Ini Maya mana buka nggak? Bisa nggak? Eli 2 ya. Yuk. Fenomenal sekali lagi. Fenomenal. Oke? Waduh, saya senang sekali Bu Syuling bisa ekspresif gitu. Bu Syuling kan lembut-lembut. Ayo Din, 2, 3. Fenomenal. Nggak usah jempol deh, mukanya aja deh. Fenomenal. Bu Priscilla 2, 3. Fenomenal. Oke, udah. Iya. Aduh, sebentar ya, saya simpan ya. Ibu Eli juga bisa dapat ya, Bu? Tenang, Bu. Nanti saya nggak bisa, nggak masuk. Nggak masuk. Keputus, makanya saya punya 2. Ya, tadi nggak konsen nih Bu hari ini nih Bu, gara-gara nyobain ini. Oh, maaf gitu. Ya Bu. Aduh, kalau gitu kamu nanti sharing ya. Oke, kita bersyukur ya. Kita semua mengucapkan terima kasih kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk tokoh fenomenal yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa kami Tuhan yang luar biasa. Kami diingatkan Tuhan kami dan Tuhan yang luar biasa. Dan buatlah kami Tuhan, setiap kami yang hadir. Kami berdoa untuk Ibu Syuling, untuk Yesi, untuk Bu Bilian, untuk Yohana, untuk Teresia, untuk Bu Disiwi, untuk Christmas, untuk Ibu Priscilla, untuk Ibu Din, untuk Suwinem, untuk Ibu Eli, Umi, Lina, Maya, dan juga Lani, serta Marlia. Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Berkat-Mu akan menjadikan mereka orang-orang, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang cinta Tuhan dan fenomenal di hidupnya. Orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menuntun hari-hari demi hari. Sehingga setiap apa yang dipercayakan di depannya, dia kerjakan dengan sepenuh hati untuk menjadi sesuatu yang luar biasa di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Berkat-Mu turun atas kami. Kalau kami berpisah, kami pun tetap ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Kami akan lanjut sharing Tuhan. Bila Tuhan akan memberkati, menjadikan luar biasa melalui sharing kami lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini saya tahu ada Ibu Tina juga sudah mengundurkan diri soalnya. Silakan lanjut lagi tanpa batas. Ini saya buka Zoom-nya 6 jam. Ya, oke. Saya mau kasih gambarnya lagi kah? Perlu gambar atau tidak? Bu, saya izin pamit ya Bu. Mau vaksin, mau siap-siap vaksin. Terima kasih ya. Saya juga izin pamit ya Bu. Ya. Izin pamit Bu. Yang tadi mau sharing dulu. Yang sharing silakan. Ya, saya buka. Terima kasih. Recordnya belum dihabiskan. Tetap terus direkam ya. Biar jadi berkat. Ya, silakan. Saya rasa lebih baik face to face, gambarnya nggak usah diperlihatkan, nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Halo, itu ada Uti ya? Ada anak putrinya Ibu Suwinem ya? Ya, mana halo, silakan. Salam kenal, sehat ya. Oke, ya silakan Din dan Ibu Priscilla. Siapa duluan? Ya. Ya, Ibu Priscilla ya, ya, Din ya. Ya.
Ya, ketika saya melihat gambar yang pertama, itu saya melihat keadaan saya sebelum pandemi. Saya ini ya mungkin beraneka warna Tuhan kasih kepada saya. Dalam pelayanan, saya ini cukup aktif begitu ya Ibu-Ibu. Bahkan saya sering keluar kota. Mungkin Bu Olive tahu PTT. Nah, saya termasuk tim di dalamnya yang sering keluar kota, aktif dalam kota PGMW, begitu ya. Kemudian di gereja saya juga cukup aktif. Kemudian dalam keluarga saya juga aktif, gitu. Tapi ketika pandemi ada, akhirnya saya masuk dalam gambar yang kedua. Kata Tuhan cukup. Jadi apa yang kamu lakukan segitu banyaknya itu kata Tuhan cukup dulu. Artinya saya kan dirumahkan, begitu ya. Jadi semua itu tidak saya lakukan, hanya tinggal 2 yang saya lakukan, yaitu yang pertama tentunya pelayanan di gereja, itu pun online. Kemudian saya sebagai bendahara PGMW 1 yang bekerja pun dari rumah karena hanya transfer seperti itu tanpa bertemu muka. Kemudian dengan perkataan cukup itu saya mendapatkan berkat di gambar yang ketiga. Saya mencoba menikmati gambar yang ketiga itu. Saya sangat tertarik, wajahnya itu sukacita gitu. Padahal saya kan nggak tahu itu ya, apakah minum teh, apa air putih, apa susu, atau kopi. Apa jamu? Apa jamu ya Bu? Yang pahit ya Bu? Iya. Tapi saya melihat wajahnya itu wajah yang penuh sukacita. Nah, saya ingin di masa pandemi ini saya menikmati saat-saat seperti itu. Begitu, dan saya memang terus mencoba untuk seperti itu. Khususnya saya mendapatkan berkat Ibu Olive dan ibu-ibu yang lain itu di Pengkhotbah 9 ayat 10 jam 11. Itu sangat menjadi wanita yang fenomenal. Karena di situ dibilang apapun yang kamu temui tanganmu, begitu. Jadi pelayanan itu ya mungkin seperti itu. Ketika keluarga aku ketemunya sama suami, aku lakukan yang terbaik. Ketika di rumah aku punya banyak pot, tak tanam-tanemin bunga, akhirnya rumahku menjadi cantik. Ketika ada tugas-tugas pelayanan yang minta saya lakukan dengan baik. Kemudian dagang sebagai kantin, sebagai ganti kantin, saya lakukan dengan baik. Sepertinya posisi saya kok seperti ibu yang sedang mau minum tadi, enak sekali begitu. Bahkan ada satu kesaksian ketika kita itu memang menyerahkan kepada Tuhan, itu kok banyak hal yang Tuhan kasih kepada kita, itu ajaib. Baru-baru ini saya ada seorang ibu, dia itu tiba-tiba datang ke rumah saya. Memang ibu itu kenalan saya, ke rumah saya, tapi bukan ibunya, tapi mobil dan sopir. Mobil dan sopir itu membawa banyak barang. Katanya di WA begini, buat kegiatan ibu. Nah, barang yang segitu banyaknya, serah terima kan mesti tanda tangan ya Ibu ya. Tapi enggak ada harganya. Wis terserah kowe ngedole piro. Bahasa saya begitu. Terserah Ibu mau jual berapa. Yang penting Ibu punya kegiatan. Itu lagi saya, lah kok bingung saya gitu. Ini Tuhan ada apa gitu. Ya, maksud saya di balik semua itu, perjalanan saya ketika gambar pertama itu adalah saya. Mau apa aja saya bisa. Begitu, sehat, ada uang, tenaga masih bagus, terus tugas-tugas masih bisa lakukan. Tapi ketika pandemi, kata Tuhan, cukup Priscilla.
lakukan apa yang ada di depanmu aja, yang Pengkhotbah 9 ayat 10 itu. Kemudian saya akan menjadi wanita yang seperti gambar yang ketiga, Ibu-ibu. Jadi khususnya saya cukup terharu sama Bu Christmas. Perjalanan masih panjang, Bu. Semangat. Apapun yang ada di depan kita, lakukan saja dengan sukacita. Kita nggak tahu loh cara Tuhan nolong kita. Ya, seperti itu, Bu. Melihat gambar itu, saya merasa sangat diberkati. Dan ya, saya berharap bahwa saya merupakan salah satu wanita fenomenal nantinya yang Tuhan mau buat dengan apa yang ada di depan saya. Ya, seperti itu, Bu. Terima kasih. Biar apa yang saya rasakan menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Supri. Di dalam setiap fase kita bisa menjadi fenomenal. Ya, di dalam setiap fase kehidupan kita, di dalam keseharian kita bisa menjadi fenomenal. Luar biasa apanya? Bukan luar biasa cerewetnya. Itu jangan yang dikenang oleh orang-orang di sekitar kita kan ya. Katanya wanita luar biasa cerewetnya. Tetapi mari kita luar biasa apa yang bisa kita lakukan di depan kita. Mari silakan Din. Ayo. Shalom semua. Makasih Bu kesempatannya. Sebenarnya tadi mau ngomong sih, mau bicara tadi, cuman lagi masak ya, jadi jadi ini baru beres, puji Tuhan. Aku sih dapat ini luar biasa ya, temanya juga ya. Jadi yang gambar pertama tadi dream ya, mimpi. Memang namanya ya aku pribadi dulu masih muda, punya mimpi gitu ya. Umur 40 pokoknya udah tinggal ongkang-ongkang kaki gitu. Pokoknya dari aku muda sampai aku mumpung belum punya anak atau udah punya anak kecil, masih kecil nih, mumpung belum banyak pengeluaran, aku usahain pokoknya kerja gitu ya. Nah, mimpinya seperti itu. Pas sekarang masa pandemi gitu kan. Terus Tuhan bilang enough tadi kan bacaannya itu enough. Iya sih Tuhan, benar juga. Cukup bersyukur gitu kan. Apalagi gambar yang ketiga itu aku banget sih sekarang yang aku alami. Kenapa? Walaupun masa pandemi begini, aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku benar-benar merasakan benar-benar sukacita deh dalam Tuhan. Kenapa? Karena di masa pandemi ini justru walaupun kita kadang di rumah gitu ya, kebanyakan di rumah, tapi Tuhan kasihkan api gitu, api semangat yang berkobar-kobar buat aku melayani bukan ketemu juga. Jadi maksudnya bisa lewat kita ngedoain orang, terus lewat banyak pasangan-pasangan yang Tuhan kasih sama kita yang lagi ujung tanduk rumah tangganya atau banyak hal, sehingga aku tuh benar-benar ya Tuhan, aku sukacita banget ya di dalam Tuhan gitu. Aku menikmati banget gitu. Walaupun sekarang masa pandemi, ya kebutuhan ya secukupnya aja, bersyukur aja gitu ya. Tapi kok ada suatu roh sukacita di dalam hati aku. Kok terima kasih Tuhan. Aku sungguh bersukacita. Benar-benar hari ini, pokoknya saat-saat ini tuh benar-benar mengalami Tuhan. Aku bukan rindu, aku terjun di dalam melayani jiwa-jiwa. Bahkan orang-orang yang di luar sana yang muslim atau apa, Tuhan kirim jiwa-jiwa itu kepada aku gitu. Makanya aku bilang, aduh Tuhan, thanks Lord, pakai aku terus Tuhan. Dan aku benar-benar bersukacita di dalam Tuhan. Aku benar-benar mengalami Tuhan. Aku benar-benar yes. Aku mau Tuhan, mumpung aku dikasih kesempatan hidup, aku nggak mau mikirin masalah aku nggak mau mikirin, ya memang bukannya apa, itu memang ada, ya kan, kebutuhan sehari-hari memang harus cukupi, walaupun salon atau di mall tutup, ya ada kios-kios di pinggir-pinggir gitu ya, 1-2 yang kecil gitu, tapi aku tetap bersyukur di dalam Tuhan. Kenapa? Bukan hanya kita mikir masalah kita doang, tapi Tuhan bilang visi misiku tetap harus tergenapi, harus tetap dilakukan, harus tetap terjalani. Makanya aku bilang, aduh thank you Lord. Makasih Tuhan. Aku kok bersemangat di dalam Tuhan. Aku justru hari-hari ini kayak orang lagi duduk minum kopi tadi Ibu itu. Makanya enak banget menikmati. Aku benar-benar menikmati Tuhan gitu saat ini. Kenapa? Lewat pelayanan yang Tuhan kasih, lewat jiwa-jiwa, lewat roh Tuhan yang menyala-nyala.
aku benar-benar menikmati Tuhan saat ini. Jadi bukan karena menikmati berkat apa, enggak juga gitu loh. Bukan hanya berkat secara jasmani, fisik atau apa, enggak sih. Ya itu aku percaya Tuhan bakal cukupin segala sesuatu. Karena firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yes, aku pegang itu. Dan aku, ya Tuhan apalagi nih? Tuhan setiap hari aku tanya sama Tuhan, Tuhan apalagi yang Tuhan mau pakai aku lakukan buat Tuhan, apalagi Tuhan, visi misi Tuhan yang harus aku lakukan, apalagi Tuhan, walaupun kayaknya nggak mungkin apa segala macam, aku harus ke sini, aku harus ke rumah tangga ini, aku harus ketemu si ini, atau tiba-tiba Tuhan kirim orang-orang siapa, Tuhan mungkin aku nggak sanggup secara ini, tapi aku punya Allah yang luar biasa. Makanya Roh Kudus terus menyala-nyala dalam diri aku, memberi aku sukacita di dalam Tuhan. Makanya aku bilang, thanks Lord. Makanya seperti gambar tadi, orang lagi minum ya, itu banget, aku lagi mengalami sukacita Tuhan. Itu aja sih, Mam. Thank you. Puji Tuhan ya. Memang kalau dibilang amazing tuh amazing banget. Di saat pandemi orang banyak susah ya, kita betul-betul erat lekat dengan Tuhan itu mengalami hal-hal yang tidak terbayangkan ya. Masih ada yang mau sharing lagi? Bu Eli mau sharing, Bu. Stres Bu hari ini, maaf ya. Iya, bingung Bu. Appnya nggak ada, saya bolak-balik gini-gini nggak ngerti. Minggu nanti dah belajar lagi Bu. Nanti belajar sama saya Bu ya. Habis ini boleh. Ibu ada waktu nggak hari ini? Kalau nggak ada waktu nggak bisa ya Bu, karena mau itu kan mau ada. Besok kalau Bu Yanti sudah pulang ya Bu ya. Nah kita barengan, jadi asik belajarnya ya. Saya sih pengen ini Bu, ada teman saya tuh Maya Bu. Iya. Halo Maya. Maya, mau sharing Maya, Ibu Lani. Ini ada Bu Lani, ada Bu Lina. Ini Bu Lani mana ya? Ibu Lani. Oh, Kalina boleh Bu. Boleh. Kalina boleh Bu. Bu Kalina Bu suruh ngomong Bu. Ayo Bu Kalina. Ayo Kalina. Masih di mute. Shalom semuanya. Ya Ibu, ya. Kenal ya Bu. Ya. Bu, kalau boleh nanti nomor saya disimpan. Jadi kalau nanti ada RM, saya bisa share langsung ke Ibu. Gitu ya. Nanti saya minta nomornya disimpan ya. Iya. Saya dari gambar 3 itu ya, yang gambar pertama itu, setiap manusia itu kan, apalagi seorang wanita itu mempunyai mimpi ya kan. Nah, memang saya mempunyai cita-cita, apalagi saat saya berumah tangga, mimpinya pengen setidaknya tak punya target gitu loh. Umur sekian begini, saya harus ada ini, ternyata saya sampai kerja keras, ternyata ada hal-hal yang membuat kendala. Jadi intinya apa yang kita inginkan belum tentu Tuhan mau memberinya gitu loh. Jadi apa rencana kita belum tentu Tuhan mau kabulkan gitu. Mungkin ada rencana lain gitu loh. Sama halnya dengan gambar pertama, saya punya mimpi saya harus punya rumah, terusnya harus kerjaan saya bagus gitu. Ternyata rumah tangga yang bagus, ternyata itu semua gagal gitu ya kan. Satu sisi saya rumah tangga saya juga nggak baik, terusnya kemudian juga pekerjaan saya nggak baik. Nah, berjalannya waktu saya jadi single parent, tapi di situ saya harus bermotivasi. Saya harus membesarkan anak saya dengan tidak mau seperti saya, intinya seperti itu. Jadi saya kerja keras, gimana anak saya bisa saya kuliahkan tanpa seorang bapaknya gitu, single parent gitu. Jadi saya di situ berdoa, Tuhan mampukan saya, biarpun saya mimpinya selama ini mimpi saya nggak terlalu tercapai, hanya satu, saya hanya mengkuliahkan anak saya aja. Jadi mimpi yang gambar pertama itu saya nggak semuanya saya dapat gitu loh, tetapi puji Tuhan saya kerja keras apa gitu, terusnya sampai saya pernah ngalamin yang namanya drop kondisi saya, sampai Tuhan kamu jangan terlalu ngoyo kerja gitu. Gimana pun juga saya tidak akan membiarkan kamu menderita gitu loh, tapi percaya aja pasti anak kamu itu akan mendapatkan yang terbaik gitu kan ya. Dan gimana pun juga
Jadi selama ini saya mengandalkan diri saya sendiri, nggak mengandalkan Tuhan. Sampai saat saya drop, saya baru, Tuhan gimana kalau saya kondisi begini, kondisi kesehatan saya selalu menurun, kan kondisi sekarang saya jadi guru, kemungkinan pasti pekerjaan saya terganggu seperti itu ya. Tapi tolong Tuhan gitu, semua pasti berdampak, pendapat saya berdampak. Tapi Tuhan, saya diingatkan lagi dengan Tuhan, kamu gak usah khawatir, saya akan mencukupkan kamu, apa yang kamu minta akan saya beri gitu kan. Nah dengan itu saya percaya berjalannya waktu sampai anak saya tahun kemarin saya bilang, Lala saya nggak bisa memuliakan kamu seperti itu gitu kan ya. Nah, tapi saya yakin kamu bisa gitu loh. Kalau di swasta saya nggak bisa, tapi kalau di negeri saya akan usaha gitu kan. Nah, kita berdoa bersama-sama untuk apa yang kamu inginkan gitu loh. Pasti Tuhan kasih jalan. Memang tahun kemarin dia itu tidak mendapatkan ini ya, mendapatkan kuliah negeri gitu kan. Akhirnya dia coba lagi tahun ini. Akhirnya apa yang dia cita-citakan ya kan, pengen kuliah gitu loh ya. Kalau dari kacamata mungkin itu tidak mungkin gitu loh dengan kondisi saya, pekerjaan saya juga gitu loh. Tapi Tuhan itu luar biasa gitu. Di saat tahun ini anak saya diterima di perguruan tinggi negeri, dan di mana juga dia tanpa uang dibilangnya uang kuliah gitu, karena kita dibantu dari pemerintah gitu loh. Saya bilang Tuhan terima kasih luar biasa lagi gitu. Saya di saat itu juga saya berpikir kalau misalnya anak saya diterima nanti kosnya gimana? Saya juga berpikir kan saya harus kerja keras, sedangkan saya harus mencukupi yang lain-lain juga gitu kan ya. Tapi akhirnya Tuhan kasih jalan gitu loh, yang dimana anak saya lolos, maksudnya dia tidak bayar uang kuliah, dapat dari pemerintah sampai uang sakunya. Dan itu puji Tuhan sekali. Setidaknya memang Tuhan selalu bilang gini, kamu nggak usah mengandalkan diri kamu, pasti kamu percaya Tuhan akan berikan yang lebih buat kamu. Dan itulah yang sampai yang gambar yang ketiga itu mungkin saya berharap di saat nantinya gitu loh, saya bisa merasakan kebahagiaan di mana saya bisa memuliakan anak saya dengan seorang diri gitu, tanpa ada dukungan siapapun gitu. Ya itu dia, jadi ini jadi inspirasi buat saya, jadi untuk menguatkan saya. Terima kasih Bu udah memberikan gitu tadi soal firman Tuhan yang Ibu sampaikan gitu. Jadi itu menguatkan saya juga gitu. Ibu luar biasa. Amin. Ya, Ibu wanita, perempuan fenomenal ya. Jadi harusnya tadi ya Bu ya kesaksiannya ya Bu. Pas lagi rame-rame orang Kalina. Ini kekuatan banget loh. Aku sampai terharu. Ya, jadi fenomenal ya Ibu sebagai seorang yang cukup cantik lah ya, bukan cukup lagi cantik. Ibu single parent sampai sekarang ya. Itu kan Ibu kan tidak mudah untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi Ibu menjadi ibu yang fenomenal, yang bisa menjadi ibu membawa anak sampai kuliah, sampai bisa dapat beasiswa. Ya. Itu tidak mudah, Bu. Tapi Ibu lakukan. Jadi percaya dirilah bahwa Tuhanmu yang luar biasa membuatmu luar biasa. Amin ya, Bu ya. Ya. Ada lagi lainnya? Sorry, saya minum. Ada yang lainnya? Ibu Maya, salam kenal ya Bu. Ini nggak buka ini. Kalau ini Ibu Lani pinter buat siomay ya. Bu Lani. Nggak siap buka kamera dia kali. Oke. Ibu Lina, sampai ketemu nanti di Sabtu 2 minggu yang akan datang ya Bu. Nanti saya share langsung ke Ibu boleh? Ya, saya minta nomornya. Nanti nomor saya disimpan. Nanti kita WA dulu ya, supaya bisa langsung seperti Bu Yesi tadi bilang, saya nggak mau masuk grup, tapi saya boleh di-share. Dan dia udah itu ya. Oke. Kita sudah ikah di sini atau mau sharing lagi? Eli?
deh Bu, hari ini kayaknya tadi rada-rada parno deh Bu, bolak-balik. jadinya nggak konsen. Maaf ya Bu, jadi nggak konsen juga saya. Nggak apa-apa, oke, karena sesuatu yang lagi ini dia juga lagi Zoom. Ya, harus nanti belajarnya sama saya pelan-pelan supaya bisa gitu ya. Karena kalau enggak itu lain sih Bu. Kalau